siang teman pemilih, kembali lagi bersama Diari Kopi, Dialog Demokrasi KPU Muaro Jambi. Hari ini tanggal 29 Juli tahun 2025 bersama saya Nurul Iza sebagai host yang akan menemani teman pemilih beberapa waktu ke depan. Tentu saja saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Arisno selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Muaro Jambi. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Apa kabar Pak? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya hari ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan Bapak. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih Bapak, boleh Bapak perkenalan dulu sedikit kepada teman pemilih yang mungkin penasaran nih mengenai Bapak hari ini Pak. Ya, terima kasih Iza. Iya Pak. Baik, halo teman pemilih. Hari ini saya diminta sebagai narasumber untuk mengisi podcast Diari Kopi Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Arisno. Saya anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Baik, terima kasih Iza atas kesempatannya. Ya, Pak. Mudah-mudahan teman pemilih bisa menambah wawasan terkait dengan acara kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada teman pemilih yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data partai politik yang dilakukan setelah tahapan pemilu dan pemilihan Pak. Boleh tahu Bapak sebelumnya nih, maksud dari pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini apa Pak? Ya, di surat dinas KPU RI, surat dinas 1077 kemarin, bahwasannya KPU Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang akan dilaksanakan dan akan dilaksanakan langsung oleh partai politik itu sendiri. Itu berkelanjutan tentunya di dua tahapan. Nah, yang pertama itu ada dua semester. Nah, semester pertama itu sudah dilalui dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Terus di semester kedua ini itu akan dilaksanakan lagi yaitu di bulan Juli sampai dengan Desember. Desember ya Pak. Baik Pak. Sebelumnya kenapa sih Pak pemutakhiran data partai politik ini dilakukan? Ya, pemutakhiran data politik ini dilakukan tentunya untuk memperbaharui dan juga untuk memperdalam lagi tentang terkait dengan sistem pengurusan daripada partai politik itu, baik itu di tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kotanya. Baik Pak. Berarti pemutakhiran data partai politik ini dilakukan secara berkala ya Pak. Kita bisa 2 semester, semester pertama di Januari sampai Juni, semester 2-nya di Juli sampai Desember. Nah untuk data-datanya ini Pak, data-data apa saja sih yang dimutakhirkan oleh partai politik itu Pak? Ya, partai politik tentunya memutakhirkan data politiknya ini melalui Sipol. Nah sistem Sipol, itu ya di Sipol. Di aplikasinya, dan juga terkait dengan data pemutakhiran ini tentunya pertama yaitu kepengurusan. Nah, pengurusan partai politik tentunya ada pembaharuan dari partai politik, terus keanggotaannya, terus keterwakilan perempuannya, terus letak domisili kantor daripada partai politik itu sendiri, baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, nah, sampai juga dengan kecamatannya. Oke baik Pak. Untuk penanggung jawab sendiri di pemutakhiran data partai politik ini kan melalui akun Sipol ya Pak. Untuk penanggung jawabnya ini siapa sih Pak sebenarnya menanggung jawab di pemutakhiran data partai politik ini? Ya, kalau penanggung jawabnya itu kalau dari partai politiknya itu sendiri tentunya itu ada LO namanya itu tuh. LO. Nah, LO itu dari partai politiknya, tapi kalau dari kami KPU tentunya itu
kami ada admin juga. Nah, admin di KPU tentunya untuk memantau tentang eh, keberlangsungan data partai politik itu sendiri. Nah, seperti apa perkembangannya, apakah sudah diperbarui, apakah sudah dilaksanakan oleh partai politik itu sendiri. Oke, baik Pak. Sebelumnya nih Pak, mengenai pembuatan akun di Sipol, apakah partai politik ini sendiri sudah mengetahui cara-cara atau apa, atau mungkin di bagian teknis penyelenggara pemilu sendiri sudah pernah melakukan komunikasi dengan partai politik bagaimana caranya, atau itu BIMTEK atau sosialisasi nih Pak? Ya. Terkait dengan akun Sipol itu sendiri, tentunya itu dari partai politik itu sendiri. Oke. Nah, jadi kami kemarin juga sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan surat dinas yang dikeluarkan oleh KPRI terkait dengan data partai politik ini. Kami juga sudah melaksanakan rakor dengan beberapa semua partai politik yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, itu 16 partai. Nah, alhamdulillah pada saat itu hadir sekitar 70% lah yang hadir melaksanakan sosialisasi itu. Nah, mereka juga masih melaksanakan ataupun ada juga yang masih menunggu. Nah, menunggu SK pengurusan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupatennya terkait dengan pengurusan. Jadi partai politik itu sendiri yang mengelola akun daripada partai politiknya itu sendiri. Baik, berarti sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi ya Pak terhadap partai politik, dan berarti partai politik sendiri juga sudah mengerti, sudah mempunyai akun mengenai pemutakhiran data partai politik ini ya Pak. Untuk penutup nih Pak, sebagai penutup podcast kita hari ini, boleh Bapak memberikan closing statement mengenai diskusi kita hari ini Pak? Baik, terima kasih Iza Iya, Pak. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, podcast hari ini tentunya mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan ataupun pengetahuan kepada teman-teman pemilih terkait dengan kami KPU Kabupaten Muaro Jambi, bahwasanya walaupun sudah selesainya pemilu dan pemilihan kepala daerah di kita, baik itu kita di negara kita maupun di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Jadi kami KPU Kabupaten Muaro Jambi terus melaksanakan tahapan-tahapan dan juga kesiapan terhadap pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Nah, jadi kami KPU Kabupaten Muaro Jambi terus melaksanakan kegiatan-kegiatan tentunya tadi seperti tadi pemutakhiran data pemilih, dan juga banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan tentunya oleh KPU RI melalui KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya dan KPU Kabupaten Kota. Hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Iza Iya Pak, terima kasih Pak. mengundang saya sebagai narasumber. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dan juga terus memberikan informasi kepada teman-teman pemilih bahwasanya KPU juga terus melaksanakan tahapan-tahapan walaupun pemilu dianggap oleh masyarakat itu sudah selesai. Saya rasa itu Iza. Terima kasih. Oke Bapak, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Aristo yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada teman pemilih mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan pada hari ini Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast KPU Muaro Jambi hari ini. Tentu saja mohon ditunggu untuk podcast selanjutnya di YouTube channel KPU Muaro Jambi. Saya Nurul Iza, pamit undur diri. Selamat siang.